نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat insyaallah. Hari ini saya akan berbincang-bincang sedikit tentang kehidupan di Kanada ya, untuk pendatang, terutama pendatang dari Indonesia. Karena banyak teman-teman yang menanyakan bagaimana sih kehidupan di Kanada itu ya. Di sini saya akan mengambil poin bahwa kadang seperti judulnya, saya bikin judulnya adalah Kanada itu unfair, nggak fair ya. Di sini nggak fairnya adalah terkadang saya merasa begini, tidak adil ya, tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan di mana adalah di poin pendidikan dan non pendidikan. Di mana untuk pendatang, terutama kita yang datang dari Indonesia, baik yang punya pendidikan tinggi dan tidak punya pendidikan, ketika datang ke Indonesia mereka sama saja, dipandang zero. Baik dia yang punya sarjana atau doktoral, ketika masuk ke Kanada itu dianggap zero, dan kita akan mulai dari zero ya. Yang nggak pendidikan, misalnya dia bekerja sebagai pizza delivery atau sebagai pengantar koran atau sebagai kerja di pabrik. Begitu pula yang punya sarjana, yang punya doktoral, ketika datang ke Kanada mereka juga harus mulai dari nol. Mereka tidak bisa bekerja di bidangnya begitu saja gitu, karena Kanada tidak mengakui ijazah luar dari Kanada begitu saja, kecuali kita punya skill dan pengalaman di Kanada ya, punya at least course, ngambil satu kursus program, baru kita bisa mengembangkan skill kita di sini, kita mencari pengalaman, baru kita bisa masuk ke bidang yang kita kuasai. Jadi ketidakadilan itu sebenarnya saya rasakan di sini ya, ketika seorang pendatang yang berpendidikan dan pendatang yang tidak berpendidikan ada di tempat sama, bekerja ya, sama, karena dengan kita lagi di sana tadi kan yang perempuan bilang sedangkan kita tahu sendiri kita sekolah juga butuh kan biaya istilahnya ya. Dan ketika kita mau mempraktekkan skill kita, misalnya dokter ya, sebagai dokter, jika dokter datang dari Indonesia atau dari negara manapun selain Amerika ya, mereka harus melalui berbagai training dan equivalence. Jadi mereka akan untuk dokter ya, untuk dokter itu ada persamaan. Kita harus mengambil 2 tahun persamaan. Setelah itu ikut tes, dan setelah tes itu tidak begitu saja kita bisa praktis, kita dapat license. Nggak begitu saja kita dapat license untuk praktek setelah 2 tahun persamaan dan tes lulus, itu belum tentu. Itu ada teman saya yang sudah mengambil ujian, sudah mengikuti persamaan 2 tahun, kemudian ujian, itu pun masih bertahun-tahun belum dapat license juga, belum bisa praktik sendiri juga. Itu ada yang 4 tahun, 5 tahun. Bahkan ada satu orang yang dari Prancis, dia adalah dokter spesialis kulit, sudah 6 tahun dari tanggal dia tes, dia sudah lulus, tapi sampai 6 tahun dia belum dapat license juga. Dan selama belum dapat license ini, di mana mereka kerja, gimana mereka mencari uang? Tentunya dengan bekerja apa adanya, serabutan ya, bisa kerja ini itu gitu. Dan begitu pula dan begitu juga ya dengan suami saya, ketika beliau baru nyampe di Kanada, itu sebenarnya agak sedih juga ya, ketika beliau itu dentis ya dari negaranya, kemudian di Prancis juga sudah belajar di Prancis juga, terus ketika datang ke Kanada harus dari zero lagi, kerja di pabrik dengan gaji yang minimum seperti
sama halnya dengan orang yang tidak punya pendidikan, yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah istilahnya yang tidak memakan banyak biaya ya, tidak sekolah, tidak berpendidikan, pendatang yang tidak berpendidikan, kerja di tempat yang sama dengan gaji yang sama gitu. Kadang tuh agak miris gimana gitu ya, kerjanya keras gitu kan. Nah, di sini ketidakadilan itu sebenarnya saya rasakan di sana. Tapi wajar sajalah, karena ini negara orang ya, negara yang punya prosedur di mana kita harus mengikuti prosedur yang ada gitu. Karena kalau negara tidak punya tidak kuat prosedurnya itu ya nanti jadi semuanya abal-abal ya. Jadi saya bangga dengan Kanada, saya suka dengan Kanada walau terasa ada ketidakadilan di sana ya, namun bagaimanapun juga saya alhamdulillah bersyukur ada di sini, di mana ini adalah jangka panjang, investasi jangka panjang untuk anak-anak kita ya. Insya Allah kalau anak-anak kita sekolah di sini, insya Allah akan terpakai dimanapun ijazahnya digunakan insya Allah. Dan ya alhamdulillah, itu saja informasi sedikit tentang Kanada dari segi ekonomi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.